Pagi ini topik saya adalah mengenai mengapa kita harus bertumbuh. Tema besar kita adalah kedewasaan dan pagi ini saya mau bicara tentang mengapa kita harus bertumbuh. Sebelum saya masuk ke dalam penyampaian firman-Nya, saya mau sedikit panjang dulu di pendahuluan. Banyak orang yang menyampaikan firman Tuhan itu dari sudut what dan how, apa dan bagaimana. Topik hari ini yang disampaikan kepada saya itu betul-betul challenging buat saya, karena bicara tentang why. Dan kita penting untuk bisa mengerti segala sesuatu dari why, bukan cuma sekedar what atau how. Kenapa? Karena pada prinsipnya kita semua ini adalah leader. Amin. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Kita leader. Tanemin itu. Tapi ada beda antara leader dan pimpinan yang hebat. Great leader. Apa bedanya? Leader adalah orang yang punya posisi dan pengaruh. Itu leader. Great leader adalah orang yang punya pemahaman yang mendalam tentang why. Leader tahu what dan how. Tapi great leader, dia tahu why. Suatu hari timbullah device baru yang orang hari itu luar biasa happy. Walkman. Asik kan tuh? Tiba-tiba musik bisa didengerin pakai alat kecil gitu. Kita pada ngangguk-ngangguk gitu, kuping di sini kan. Nah, di sisi lain ada dunia industri musik yang jualan CD, jualan kaset. Problem nih. Bisa didengerin tapi kan cuma berapa CD yang kita bisa bawa dong. Berapa kaset yang kita bisa bawa kan. Maka kreatif bikin alat di Singapura. Mereka jual dengan tulisan begini. Alat ini bisa bawa 5 megabit lagu. Dia bilang gitu. Bisa ribuan lagu di dalamnya. Dia kalimatnya begitu. Apple, dia mikirnya begini. Apple nih sekarang. Dia bukan pencipta Walkman. Dia bukan industri musik, enggak. Tapi they know how. Why? Dia tahu why. Dia bilang begini ke orang. Barangku, iPod, bisa bawa 10 lagu di kantongmu. 10 lagu. 10.000 lagu. 10.000 lagu di kantong. Happy orang, dia beli sampai hari ini. Apa juga yang dijual sama dia, laku. It's not because what, how, tapi tentang why. Di situ great leader itu menginspirasi orang. Murid-murid itu enggak jadi murid karena mereka pengen jadi agama Kristen. Tapi murid-murid kepingin jadi seperti Kristus kan. Mereka lihat bagaimana caranya Kristus hidup kan. Mereka ngelihat bagaimana caranya Yesus ini beda dari pengajar-pengajar yang lain kan. Karena mereka ngelihat itu, mereka kepingin seperti Yesus. Walaupun harganya mati. Great leaders inspire. Nah, lewat apa yang saya sampaikan hari ini, saya rindu. Lifehouse, kami semua rindu. Supaya satu keluarga kita ini, keluarga Lifehouse ini, kita menjadi great leader yang menginspirasi orang. Kalaupun kita berubah, bertumbuh, berbuah, bukan karena kita takut dikutuk. Takut kita berbuah bukan karena kita ngarep berkat atau kita takut kutuk. Tapi karena kita memang kepingin berbuah. Amin. Kenapa? Why kita harus berbuah? Lihat ke saya, stop doing anything.
lihat ke saya aja. Kenapa kita harus berbuah? Dengerin ini. Sebab kita adalah kebun anggur Allah. Saya ulangin. Karena kita adalah kebun anggur Allah. Pantaskah kita berbuah asam? Aneh kalau anggur buahnya asam. Jadi kita berbuah bukan karena kita takut kalau kita nggak berbuah dikutuk. Atau kalau kita berbuah kita dapat berkat. Bukan itu. Benar ada resiko-resiko itu, betul. Tapi kita mau berbuah karena kita sadar bahwa kita adalah kebun anggur Allah. Israel bandel. Allah kirimin 3 nabi untuk ngingetin bahwa mereka adalah kebun anggur Allah. Dikirimin 3 nabi loh. Yesaya, Yeremia, Mika. Cuman buat ngingetin itu. Ditulis begini, apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Mereka dibawa keluar loh dari Mesir. Dijagain tiang awan, tiang api. Dikasih makan mana setiap hari. Tuhan gambarin bahwa kemudian Tuhan siapin suatu tempat yang bagus. Kerikil-kerikil dibuang dari situ. Dikasih menara penjagaan. Tuhan menyertai luar biasa. Dibikin tempat buat meres anggur. Yang keluar anggur asam. Kok bisa toh ya? Gitu. Yeremia tulis begini, aku mau memungut hasil mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur, tidak ada buah ara pada pohon ara, dan daun-daunan sudah layu. Sebab itu aku menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan melindas mereka. Israel memang bangsa pilihan. Tapi mereka nggak dipilih supaya mereka bisa jadi tanaman liar. Mereka dipilih supaya mereka bisa bertumbuh. Supaya mereka jadi pohon anggur yang manis. Supaya dalam karakter mereka yang bagus, mereka jadi contoh buat banyak orang. Itu tujuan pemilihannya. Kebun anggur yang kemudian bikin pemiliknya bangga. Sama nggak sama kekristenan kita ini? Kita ditebus dengan darah yang mahal. Tujuannya adalah supaya kita berkarakter. Supaya hidup kita menjadi hidup yang manis. Yang orang ngelihat dan orang kagum ngelihatnya. Dia bilang, waduh, kalian keren banget sih. Yang bikin orang tuh kepingin deket-deket sama kita gitu. Itu loh. Kebun anggur yang manis. Tapi Israel bertahun-tahun mereka makin mundur. Yesaya bilang begini, bagaimana ini kota yang dulu setia sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran. Tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur air. Pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim. Dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Ini. Padahal di zaman Yesaya ini, di zaman Yesaya, Yeremia, dan Mika, ini satu periode ini, Israel tuh lagi aktif-aktifnya loh. Sebagai orang beragama. Bait Allah itu lagi aktif-aktifnya luar biasa. Mereka nggak pernah berhenti kebaktian hari Minggu seperti ini mungkin. Mereka nggak pernah, ya mungkin mereka nggak pernah pakai baju Hawaii kayak kita gini.
Tapi mereka tetap datang ibadah, mereka orang-orang yang taat, tertib loh. Tapi bukan itu yang Tuhan bikin Tuhan senang. Yang Tuhan senang adalah kalau mereka ini benar-benar berkarakter. Mereka kemudian bela hak-hak anak yatim. Mereka belain janda-janda. Mereka jadi orang-orang yang kind, orang-orang yang mulutnya bisa dijaga. Itu yang dicari, bukan orang-orang beragama. Kalau nggak ada perubahan karakter, kalau nggak jelas, ya saya bilang begini, sebab kamu akan seperti pohon keramat. Pohon keramat yang daunnya layu dan seperti kebun yang kekurangan air. Yesaya 1:30. Kan itu. Ini bukan ancaman, Tuhan bukan mengancam kamu harus begini, harus begitu supaya jangan begini, jangan begitu. No, dasarnya adalah kasih. Kita menghargai gak sih? Bahwa kita ini adalah kebun anggur Allah. Itu dasarnya. Nah kalau orang-orang ini tetap gak mau berubah, dia dianggap seperti pohon keramat yang layu. Itu ditulis begini, ini Yeremia yang nulis begini. Siapa kita tadi? Kebun anggur Allah, gitu ya. Coba bayangin, kalau kita nggak berubah, Yeremia tulis begini, tetapi seperti buah ara yang jelek itu. Tadi pohon anggur yang manis. Tapi kalau kita nggak berbuah seperti pohon anggur, buah ara yang jelek itu. Perasaan kita kayak apa tadi? Tadi saya minta supaya semua berhenti dulu, diam, nggak usah ngapa-ngapain, lihat saya. Kita adalah pohon anggur Allah yang berbuah manis. Lihat saya lagi sekarang, jangan ngapa-ngapain. Kalau kita nggak berbuah, kita dianggap sebagai anggur yang jelek gitu. Ara yang jelek gitu. Kita kan begini kan, aduh, enggak ah. Kita tetap milih untuk menjadi anggur yang manis. Bukan karena kita takut dihukum. Bukan karena kita nyari berkat kan, tapi karena kita anggur yang manis. Bukan ara yang jelek. Oke. Nah, kemudian ketika kita hal lain, jadi ada dua nih. Kenapa kita harus bertumbuh menjadi orang-orang yang makin lama makin dewasa, berkarakter. Yang pertama tadi, karena kita adalah kebun anggur Allah. Oke? Ini yang kedua. Ini beberapa kali sebetulnya saya udah bicara ya. Saya bilang begini. Ini udah berapa kali saya ngomong begini. Saya bilang gini. Kerajaan Allah itu bukan lagi sesuatu yang kita masih tunggu loh. Kerajaan Allah itu sudah hadir hari ini, sekarang di bumi. Pastor Elia Makaraung waktu itu jelasin kerajaan Allah itu tentang sistem. Sistem apa? Sistem di mana di sana ada keadilan, damai sejahtera, sukacita, yang bikin kita kepingin ada di sana. Itu kan kerajaan Allah? Nah, kerajaan Allah itu dengan semua sistemnya itu sudah hadir di bumi hari ini. Saya bikin jadi simpel. Surga itu kapan? Nanti. Surga itu bicara tentang tempat, tapi juga bicara tentang suasana. Oke? Surga kalau gitu, kalau kerajaan Allah sudah ada di sini, surga itu nanti atau sekarang? Sekarang. Dengerin ya. Ketika Tuhan Yesus bicara begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Tuhan lagi bicara tentang orang-orang sekarang atau nanti? Bukan mereka yang memanggil Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku, itu kapan? Nanti atau sekarang? Sekarang. Jadi ketika Tuhan bicara tentang kerajaan Allah di Matius 7:21 ini, dia bicara tentang kerajaan itu hari ini. Surga itu hari ini, bukan nanti. Hari ini.
Sekali lagi sekarang saya minta, lihat ke saya, jangan pegang handphone, jangan garuk-garuk, lihat ke saya. Di mana kita? Di dalam kerajaan Allah. Ya takut-takut bilang surga, malu-malu gitu bilang surga, karena kok kayaknya surga masih kayak gini gitu kan ya. Kita ada di dalam kerajaan Allah. Pantas nggak kalau kita nggak kelakuan, nggak karu-karuan? Pantaskah kita kalau kita tidak bertumbuh? Bukan karena yang lain. Bukan karena begini begitu, perintah Tuhan, itulah kehendak Tuhan. No, tenang aja. Karena kita ada di kerajaannya. Karena kita ada di surga sekarang. Kita gak nunggu surga yang nanti. Kita nunggu yang sekarang. Kalau surga itu sekarang, maka pantas gak kita bertumbuh? Ya pantas bener dong. Udah harus. Oke, jadi ada dua aja alasannya. Karena kita adalah kebun anggur Allah. Dan kedua karena kita hidup dalam kerajaannya. Kita hidup di surga hari ini. Gitu. Sederhana aja. Nah sekarang tinggal bagaimana caranya bertumbuh. Ya baru sekarang kita ngomong how. Ketika kita bertumbuh, perhatiin ini, Tuhan Yesus bilang begini dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggrisnya, di NIV ditulisnya begini. Truly I tell you, kata Tuhan Yesus. Truly I tell you, unless you change and become saya ulangi. Truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Dalam bahasa Indonesianya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam bahasa Inggrisnya kalimat kata-katanya lebih cocok. Unless you change, kecuali kamu bertumbuh, kecuali jika kamu makin maju, kecuali jika kamu semakin hebat karaktermu, kamu makin menjadi orang-orang yang kind, yang jaga mulut, yang makin pintar, makin terampil dalam segala sesuatu. Unless you change and become like little children. Kok bisa dewasa, tapi like little children. Kenapa ya? Kenapa begitu? Kata little children, anak-anak di situ, itu pakai kata paidion. Apa itu paidion? Anak-anak umur 7 sampai 14. Ini adalah periode anak-anak di mana mereka pas waktunya untuk dididik dan diajar. Lebih muda dari itu, rada susah mereka dididik dan diajar. Lebih tua, udah terlalu telat. 7 dan 14 adalah fondasi anak untuk dididik dan diajar. Jadi firman Tuhan bilang, unless you change and become like little children. Anak-anak umur 7, 14 yang haus. Coba perhatiin kalau anak-anak kecil kita ajarin apapun. Pertanyaan dia apa? Coba tebak, apa? Pertanyaan anak-anak kecil yang bikin kadang-kadang kita gemes. Gimana jawabnya nih anak? Gitu. Pertanyaan sederhana yang selalu mereka tanya, apa? Why? Ya tapi begini. Oke, why? Why gitu. Ada kerinduan untuk terus nyari, polos mereka. Nanya terus. Why? Gereja hari ini kebanyakan tentang what, dan how. Kayak Walkman tadi, kayak iPod tadi. Apple nggak bikin barang yang pertama. Tapi mereka datang dengan why. Begitu mereka datang dengan why, orang sampai hari ini apapun yang dikerjain mereka, orang nyari. Sama kita. Mungkin kita bukan satu-satunya orang Kristen. Ya iya kali. Ada berapa miliar orang Kristen? Mungkin kita bukan satu-satunya gereja. Jelas bukan. Kita bukan satu-satunya sel group. Bukan.
Tapi di dalam kita banyak paidion. Orang-orang yang kepingin belajar, yang selalu nanya, why? Why? Bukan, coba perhatian di gereja-gereja, selalu begini. Tapi Pak, begini Pak, bagaimana caranya kita mau keluar dari masalah kita ini? Bagaimana caranya supaya kami ini segera selesai dari utang piutang? Gampang jawabannya kalau cuma begitu, bayar utangmu. Bukan how, bukan soal what, tapi soal why. Di sini kita sama-sama belajar. Tadi saya bilang Paleo, dimulai dari senior. Kita bilang gini, mulai nih kok jadi senior lagi yang diomongin gitu kan ya. Gantiin Pak Budi. Kayak tadi tuh, renungan yang 5 menit. Oke Pak? Nanti gantian dong. Kita saling maju dong, semuanya maju kan? Why? Karena kita kebun anggur Allah. Why? Karena kita hidup di dalam kerajaan Allah. Maka kita dengan senang hati mau cerita di sini. Aku lagi ngerasain ini kemarin. Aku belajar begini. Aku dapat begini, tau gak? I'm so happy. Pak Budi bilang, visi kita harus satu. Betul gak? Bener. Kayak gitu-gitu. Bukan soal apa, bukan bicara tentang ayat, enggak. Tapi bagaimana tentang apa yang aku dapat? Why? Karena aku rindu untuk belajar. Gitu. Pak Leo bilang, jangan saya dulu lah, Bu Putri dulu lah. Bu Putri bilang, Pak Handoyo dulu lah kalau gitu. Terus saya muter-muter nih, gak jadi-jadi nih barang. Enggak. Dari senior semangat, aku kepengen belajar. Why? Seperti anak kecil yang rindu untuk belajar. Kepengen cari tahu lagi. Nanti senior ngasih contoh ke kita. Habis itu dewasa muda, ya kan? Semua maju, semua kepengen berbagi buah yang manis. Itu kan keren, ya gak sih? Mau kayak gitu gak sih Lifehouse kita ini? Gereja yang semangat belajar, yang seperti Paidion, seperti anak-anak kecil, yang rindu untuk cari why. Gitu kan? Rindu kita seperti itu, kebentuk menjadi seperti itu, pribadi-pribadi yang seperti itu. 2.800, yang 1.000. Setuju kita? Kita beri kemuliaan buat Tuhan kalau gitu. Seperti anak kecil, tapi bukan childish. Bukan kekanak-kanakan, lain lagi ceritanya itu. Unless you change and become like little children. Bukan kekanak-kanakan. Paidion adalah seorang yang bertobat. Yang kemudian harus masuk dalam proses pertumbuhan. Dia tambah bijak. Dia makin pintar dalam pengetahuan, dalam keterampilan. Makin tahu kapan harus ngomong apa, kepada siapa. Makin berhikmat namanya. Kita kan harus tahu betul kapan harus ngomong apa, kepada siapa. Minggu lalu ya di sini bilang, perhatikan ucapanmu, motivasi yang salah merusak message, betul? Tapi motivasi yang benar pun ketika disampaikan secara salah, rusak message kita. Setuju gak? Ayo masuk pelayanan, ayo ambil bagian. Kayak persis saya tadi ngomong. Tapi disampaikan kepada orang yang salah, pada waktu yang salah, dengan cara yang salah, bubar juga. Betul? Maka Paidion adalah orang-orang yang rindu untuk terus nata segala sesuatu dalam hidupnya. Semuanya ditata ulang, dirapihin, dibenahin semuanya. Itu jemaat Tuhan yang ada di Lifehouse. Itu doa kami. Kemarin pagi-pagi, Pak Budi ini sama Pak Suranta baru pulang. Terus saking rindunya kepengen ngobrol kita, supaya kita bisa selenggarain gereja yang sehat untuk kita semua. Tahu meetingnya kemarin jam berapa? Jam 6 pagi. Pak Budi dari airport
mendarat 5.30, 5.45 udah sampai di Muara Karang. Kita ketemu Bu di situ Bu, di pasar. Sama Pastor Wigan juga berempat, kita ngobrol panjang lebar. Apa yang kita omongin? Bagaimana caranya supaya semua jemaat Lifehouse ini menjadi jemaat yang happy, yang semangat untuk belajar, jemaat yang betul-betul kepingin dimenangin untuk kepentingan Tuhan. Sampai jam 10. Jam 10 kurang ya Pastor Wigan? Kurang dikit ya. Kita ngomong begini, saya cerita bukan yang pengen nunjukin nih. Oh kita kemarin meeting. Enggak, bukan itu. Tapi itulah semangat kita. Itu semangat kita. Karena kita semua harus masuk dalam proses pertumbuhan. Enggak bisa enggak. Enggak bisa enggak. Kita semua harus masuk dalam pertumbuhan. Nah pertumbuhan yang Tuhan selenggarain itu, sekolah kehidupan yang Tuhan selenggarain itu, kita tahu persis. Caranya gimana? Seperti Ayub enggak sih? Yang dihajar banyak masalah, penyakit, penderitaan yang gak habis-habis. Benar gak sih? Yang bikin kita makin lama makin botak seperti saya ya kan. Keriput-keriput makin banyak. Kenapa makin banyak? Karena persoalan makin banyak juga. Waduh gak habis-habis kalau ngomong persoalan ya kan. Gak selesai-selesai. Itu sekolah Tuhan tuh pasti begitu. Tapi pagi ini, ada satu firman Tuhan. Kan tadi Kak Meda bilang, kita mungkin ada yang datang ke sini dengan macam-macam masalah, sakit penyakit. Bener dong, emang bener juga kan? Kadang-kadang kita juga mikir gini, Tuhan, kok gak habis-habis sih Tuhan, udah dong. Aku punya anxiety attack nih. Dikit-dikit senu nih. Kok gak selesai-selesai sih? Bantuin dong. Hari ini dengerin firman Tuhan ini. Tuhan bilang begini. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Benar dong ya, dipotong. Iya. Dan setiap ranting yang berbuah itu kita. Yang gak berbuah dipotong, itu terserah lah, itu orang lain. Tapi yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Makna dari itu apa? Semua persoalan yang kita hadepin itu bukanlah karena kita dikutuk. Katakan amin. Bukan karena kita dikutuk. Untuk orang yang memang bertumbuh, orang yang di dalam Tuhan, Tuhan pasti bersihin. Pembersihan itu bukan karena dikutuk. Bukan karena kita berdosa. Bukan karena Tuhan marah sama kita. Kalau kita mikirnya begitu, kita gak mikir sebagai keluarga Tuhan. Kita gak mikir sebagai kita ini pohon anggur. Karena kita jadi curiga sama Tuhan. Pasti Tuhan marah, Tuhan kesel sama kita. Kita berdosa nih, kita dikutuk. No, enggak. Itu pembersihan. Itu memang bentuk dari atau cara yang Tuhan harus buat untuk ngebersihin kita. Memang sakit. Ditambahin lagi kemudian nih, ini yang tadi pagi bikin saya rasanya mau nangis baca ini. Ditulis begini, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Wow. Di kebun anggur Tuhan, ini kalimat saya, di kebun anggur Tuhan, ranting yang patah gak akan pernah dipatahin dan dibuang. Bahkan kita yang lemah, tertunduk, dibiarin berbuah. Wow. Ini kalimat dari Yesaya yang dikutip sama Tuhan Yesus ulang. Janji yang udah dari dulu di perjanjian lama, digenapin lagi di perjanjian baru, dibawa ke hari ini. Mungkin di antara kita ada yang waktu dengerin firman Tuhan ini ada yang mikir gini, ya tapi aku gak pantas deh kayaknya. Gak mungkin lah, itu bukan gua lah. Gak bisa. Gua terlalu rusak, keluarga aku lihat.
Aku pengen kayak begitu, tapi ternyata nggak bisa. Suamiku ini loh, lihat kayak begini. Istriku ini, anak-anakku. Dengerin. Mungkin hari ini kita adalah buluh yang patah dan terkulai. Mungkin. Tapi di dalam Tuhan, ketika kita mau bertumbuh, kalau kita tahu bahwa kita ini adalah kebun anggur Allah, dia bilang, buluh yang seperti itu pun tetap akan berbuah. Nggak ada yang dibuang. Nah, pagi ini Bapak Ibu, kita mau keluar nih bentar lagi kan? Kita mau ikut bazar. Bagi orang yang bertumbuh, penuhin bazar itu. Itu kan bener gak sih? Kita nikmatin persekutuan kita sama-sama, kita ngobrol-ngobrol. Cell group makin tumbuh. Siapa yang belum masuk dalam cell group? Jangan jawab ke saya. Daftar di cell group. Iya dong. Supaya kita tumbuh. Mau buat apa sih kita dorong-dorong Bapak Ibu masuk ke cell group untuk kepentingan kita? Enggak, sama sekali enggak. Tapi di dalam cell group kita bertumbuh bersama, kita makin kenal satu sama yang lain. Kalau ada satu yang punya kesulitan dan lain-lain, kan ini kan jadi sel yang bisa nolong kan. Butuh pandangan, butuh advice, kan ini sel yang bisa nolong, ya nggak sih? Nah, kemudian kalau kita keluar situ, jangan irit-irit lah. Gas habis, ya nggak sih? Bukan untuk kepentingan gereja lagi loh. Karena semua yang didapat itu mau dipakai buat apa? Kita kasih ke orang lain. Supaya kita menjadi berkat buat siapapun, dimanapun, bahkan orang yang kita nggak kenal. Kita jadi berkat buat mereka. Kan begitu? Nah, jadi coba hitung ada berapa daun yang ada di sini, kelopak yang ada di sini. Lebih dari itulah yang kita seboros itu kita. Ya, bukan buat kita ini. Ini kita nggak ngomong, saya nggak berani ngomong begini kalau ini buat kami sendiri, buat Lifehouse, buat salah satu dari anggota. Enggak, ini kita ngomong buat orang lain, buat melayani mereka yang bahkan tidak kita kenal. Nah, pada akhirnya menjadi doa kami semua, Pastor Wigan, saya, Penatua, seluruh aktivis di tempat ini, menjadi doa kami supaya kiranya Bapak Ibu, saudara-saudara semua menjadi pemimpin-pemimpin yang menginspirasi. Karena kita tahu bahwa kita adalah kebun anggur Tuhan yang harus berbuah manis. Karena kita rindu untuk berbuah. Dan karena pada hari ini kita hidup dalam surga. Dalam kerajaan Allah hari ini. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan.